Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Stranger Fly at Night. Film ini rilis pada tahun 2018. Sebelum mulai, boleh dong untuk klik tombol like dan subscribe-nya guys. Oke lah, daripada penasaran, kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah keluarga kecil yang hendak mengunjungi rumah saudara mereka di tempat yang terpencil. Keluarga tersebut terdiri dari si ayah yaitu Mike, si istri yaitu Cindy, dan kedua anak mereka yaitu Kinsey dan Luke. Usut punya usut, Mike dan sekeluarga akan mengunjungi rumah adiknya Mike yang bernama Nelson. Mike mendatangi Nelson memiliki tujuan tertentu. Tujuannya ialah Mike berencana akan mencarikan sekolah baru untuk Kinsey. Di sekolah lama, Kinsey memiliki teman-teman yang nakal, sehingga Kinsey sering bolos sekolah dan sering merokok. Sebenarnya Kinsey tak mau pindah sekolah. Itu terbukti saat Kinsey meminta ke Cindy untuk merayu Mike membatalkan rencananya. Namun Cindy menolaknya. And I'm worried about you. Singkat waktu, akhirnya mereka pun sampai di daerah rumah Nelson. Anehnya di sana tampak sepi. Sesampainya di rumah Nelson, sayangnya Nelson tak ada di rumah. Tak lama kemudian ada seseorang yang mengetuk pintu. Karena hal itu Cindy pun membuka pintu. Ternyata itu hanyalah seorang gadis remaja yang mencari seseorang yang bernama Tamara. Karena tak kenal dengan Tamara, Cindy pun mengatakan, "Mungkin kau salah rumah." Mendengar itu wanita ini pun pergi. Karena gabut, Mike pun mengajak anak-anaknya untuk bermain kartu. Sayangnya semua anak-anaknya sibuk bermain HP. Karena kesal, Mike pun menyita semua HP anaknya. Tak terima dengan perlakuan ayahnya, Kinsey pun memutuskan untuk mencari udara segar. Karena hal ini, Mike pun menyuruh Luke untuk mencari Kinsey. Setelah bertemu dengan Kinsey, Luke pun mencoba meredam amarah Kinsey. They want to send you away. Kembali ke Cindy dan Mike. Tak lama kemudian wanita tadi datang lagi. Anehnya lagi-lagi wanita ini menanyakan Tamara lagi. Setelah itu wanita ini pergi lagi. Karena hal ini Mike dan Cindy pun menjadi khawatir sama Luke dan Kinsey. Hingga pada akhirnya Mike dan Cindy pun memutuskan untuk mencari anak-anaknya. Kembali ke Luke dan Kinsey. Setelah suasana mencair, tanpa sengaja mereka melihat rumah seseorang pintunya terbuka. Karena iseng mereka berdua pun masuk ke rumah itu. Hingga pada akhirnya tanpa sengaja mereka menemukan jasad seseorang di rumah itu. Somebody there? Karena ketakutan mereka berdua pun langsung kabur. Dan tanpa sengaja mereka bertemu dengan Cindy dan Mike. Tanpa membuang waktu, Luke pun langsung menceritakan apa yang mereka lihat tadi. Mendengar itu, Mike pun menyuruh Cindy dan Kinsey kembali ke rumah dan menelpon polisi. Sedangkan dirinya dan Luke akan mengecek rumah tadi. Singkat waktu, Kinsey dan Cindy pun sampai ke rumah mereka. Dan mereka berdua sangat kaget melihat HP mereka semua sudah hancur. Tanpa mereka sadari, sudah ada satu orang kopet berada di rumah mereka. Hingga pada akhirnya Cindy harus tewas di tangan kopet ini. Sedangkan Kinsey berhasil kabur. Kembali ke Mike dan Luke. Saat ini mereka sudah sampai di rumah tadi. Tak lama kemudian ada kopet lainnya menyerang mereka. Karena hal itu mereka pun berencana akan kembali ke rumah. Sayangnya kopet itu sudah menunggu mereka di depan rumah. Karena hal itulah Mike pun mencari senjata. Dan tanpa sengaja Mike menemukan sebuah pistol. Beberapa saat kemudian kopet itu sudah menghilang. Kesempatan ini pun dimanfaatkan Mike dan Luke untuk kembali ke rumah mereka. Sementara itu Kinsey sangat kebingungan mencari jalan keluar dari tempat ini. Kembali ke Luke dan Mike. Sesampainya di rumah mereka berdua kaget melihat Cindy yang sudah tewas. Di sana Mike mencoba untuk tetap tegar.
dan mengajak Luke untuk mencari Kinsey menggunakan mobil. Hingga pada akhirnya sementara itu Kinsey yang kebingungan harus bertemu lagi dengan Kopet. Syukurnya Kinsey berhasil lolos dari Kopet ini. Leave us alone! But we've just started. Kembali ke Luke dan Mike. Syukurnya Luke masih hidup. Naasnya Mike terluka parah. Karena hal itu Mike pun meminta ke Luke agar menyelamatkan Kinsey. Dan Mike memberikan senjatanya ke Luke. Setelah kepergian Luke, Mike hanya bisa pasrah dibunuh oleh Kopet ini. You leave my family alone. Let my family go. Kembali ke Kinsey. Saat ini Kinsey masuk ke rumah seorang warga. Ternyata di rumah itu ada seorang Kopet. Syukurnya Luke datang membantu Kinsey. Sayangnya Luke dan Kinsey melepaskan Kopet itu begitu saja. I will save her! I will shoot her! Fucking shoot! Setelah itu Luke dan Kinsey bersembunyi lagi di rumah warga yang lainnya. Di sana Luke mengobati kaki Kinsey yang terluka. Tak lama kemudian Kopet ini muncul lagi. Syukurnya Luke dan Kinsey berhasil lolos. Tak berselang lama Kinsey tak sanggup lagi untuk berlari. Karena hal itu Luke menyuruh Kinsey untuk sembunyi, sedangkan dirinya akan mencari bantuan. Hingga pada akhirnya Luke pun sampai di sebuah wahana di tempat ini. Di sana Luke menelpon polisi. Namun tiba-tiba saja I don't know where we are. setelah berhasil membunuh satu orang Kopet, kini Luke harus menghadapi Kopet yang lainnya. Syukurnya Kinsey datang membantu Luke. Karena melihat kondisi Luke yang terluka parah, Kinsey pun memutuskan untuk pergi mencari bantuan. Beberapa saat kemudian tanpa sengaja Kinsey bertemu dengan seorang sheriff. Ternyata sheriff ini datang karena telepon dari Luke tadi. Namun tiba-tiba saja There are these crazy people and they're trying to kill us! tak lama kemudian Kopet yang lainnya pun datang lagi menyerang Kinsey. Setelah itu Kinsey pun mencari tumpangan. Namun beberapa hari kemudian Kinsey sudah berada di rumah sakit bersama Luke. Tak lama kemudian ada seseorang yang mengetuk pintu kamar Luke. Di sana Kinsey tampak ketakutan. Kemungkinan besar para Kopet itu masih meneror Luke dan Kinsey. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.